Kita bisa saksikan teman-teman adegan di film Bid'ah atau film Walid ini memperlihatkan seorang murid Walid meminum air bekas cucian kaki Walid. Kemudian kakinya Walid dicium-cium oleh muridnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan ini ada di negara kita. Adegan seperti ini ada di negara kita, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman adegan yang serupa dengan film Bid'ah yang diperankan oleh seorang Walid. Cuma bedanya yang diperankan seorang Walid hanyalah sebuah film, tetapi di Indonesia ada di dunia nyata, yaitu diperankan oleh Mama Gufron yang mana memperlihatkan santri-santrinya jongkok, berlutut, sujud, kemudian mencium kaki Mama Gufron. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini lebih parah dan memalukan karena di negara lain hanya ada di dalam sebuah film, tetapi di Indonesia ada di dalam kehidupan nyata. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Wali nak Dewi boleh? Bisa kita saksikan Mama Gufron sedang berpelukan, kemudian mencium keningnya, langsung diludahi mulutnya, langsung suruh ditelan. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Once Official. Teman-teman, adegan-adegan yang ada di film Bid'ah, khususnya yang diperankan oleh seorang Walid, yang mana Walid ini seorang tokoh Islam sekaligus mursyid ya, yang mempunyai begitu banyak pengikut, namun sangat disayangkan ajaran-ajarannya ini sangat menyimpang dari syariat agama Islam. Dan juga Walid ini ingin selalu diagungkan, ingin selalu dimuliakan oleh para pengikut-pengikutnya. Sampai-sampai para pengikutnya disuruh mencium kaki Walid, mencium air bekas cucian kaki Walid. Nah, ternyata hal semacam ini pun tidak hanya terjadi di film Bid'ah, tidak hanya terjadi di film Walid ini. Hal semacam ini pun terjadi di kehidupan nyata, khususnya ada di Indonesia. Yang sebagaimana kita pernah menyaksikan, pernah menonton bahwa santri-santrinya Mama Gufron pernah berjalan sambil merangkak, sambil sujud, sambil mencium kaki Mama Gufron. Rendahkanlah suara kami untuk kedua orang tua kami. Rendahkan pula ucapan kami di hadapan guru-guru kami. Lunakkan emosi kami. Lembutkan hati kami. Ya Allah, berikanlah guru-guru kami balasan yang sebaik-baik balasan atas didikan mereka. Berikanlah mereka pahala yang tiada terkira. Berikanlah mereka surga di akhirat kelak. Ya Allah, apa saja cobaan dan derita yang telah dirasakan orang tua kami, guru. Nah, kemudian di adegan video berikut ini, para santriwati berebut air minum sisa Walid. Assalamualaikum. Aku nak bagian yang mulut Walid minum tu. Nah, sikit je. Bagi kat yang lain. Kak, diorang buat apa tu? Berkat sisa Walid. Ambillah sikit. Tak naklah. Saya tak perlu nak minum sisa orang untuk dapatkan berkat. Banyak lagi cara lain untuk kita dapatkan berkat daripada Allah. Hal semacam ini pun terjadi juga di kehidupan nyata. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya sekedar air bekas minum, tetapi ludahnya Mama Gufron pun laris laku dilahap oleh seseorang juga. Bisa kita saksikan Mama Gufron sedang berpelukan,
kemudian mencium keningnya, langsung diludahi mulutnya, langsung suruh ditelan. La ilaha illallah. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh Mama Gufron seorang, ada juga dari oknum habaib yang mana memperlihatkan seorang santri-santrinya merangkak mencium kaki oknum habaib tersebut. Dan ada juga dari oknum yang katanya kiai, yang katanya Gus melakukan hal yang sama seperti yang ada di film bid'ah atau film Walid yang sudah kita tampilkan tadi. Pejamkan mata, bayangkan muka Wali. Pejamkan mata, bayangkan muka Wali. Amit-amit, Bang Bayi. Pejamkan mata, bayangkan muka Wali. Dan pejamkan mata, bayangkan muka Wali. Jadi kesimpulannya, kita tidak memungkiri, kita tidak menafikan bahwa ada oknum-oknum orang yang menjual agama, memanfaatkan agama demi kepentingan hawa nafsunya, demi kepentingan syahwatnya. Karena memang di Indonesia ini mungkin dikarenakan mayoritasnya muslim, ya jadi orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, baik itu kejahatan seksual, kejahatan tipu menipu dan lain sebagainya, mereka mensukseskan semua itu dengan berkedok agama, dengan mengatasnamakan agama. Maka hal semacam itu, kejahatan-kejahatan seperti itu akan cepat laris, cepat laku, diburu oleh orang-orang banyak. Maka oleh sebab itu kita harus tetap berhati-hati dan tetap waspada, jaga keluarga kita, jaga keturunan-keturunan kita agar tidak sampai terjerumus kepada aliran-aliran sesat dan menyesatkan. Terlebih lagi di akhir zaman ini kita harus berhati-hati lagi memilah dan memilih seorang guru, seorang pembimbing. Jangan sampai tergiur karena popularitasnya, karena harta bendanya, atau karena pengikutnya banyak, tetapi kita selidiki dulu apakah keilmuannya ini benar dan bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, ini saja yang dapat saya tampilkan di video kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.